kelas 10 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Anak-anak, perkenalkan, saya adalah guru bahasa Indonesia kalian. Nama saya adalah Rina Rahmawati. Kalian cukup memanggil saya dengan Bu Rina. Nah, supaya kita bisa kenal, maka kalau nggak kenal maka kita nggak akan sayang. Makanya kita harus berkenalan dulu. Oke? Kemarin kalian sudah mempelajari tentang LHO. Itu bukan low, tapi laporan hasil observasi. Sudah saya sharing tentang video materi ya. Nah, sekarang ini saya akan menerangkan tentang kaidah kebahasaannya. Kalau kalian kemarin mempelajari tentang struktur-strukturnya, dan pasti paham ya, karena laporan hasil observasi itu hanya seperti itu ya. Yang agak susah itu adalah kaidah kebahasaannya. Makanya saya di sini memberikan rekaman video saya dan saya hadir untuk kalian supaya kalian lebih memahami tentang kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Kita mulai ya. Kaidah kebahasaan laporan hasil observasi itu meliputi frasa, verba, dan frasa nomina. Mungkin kalian di kelas 9 kemarin sudah mempelajari, ada beberapa yang mempelajari. Ya, kalau yang belum, mari kita belajar bersama-sama sekarang. Ya. Adakah kalian yang mengetahui apa itu frasa? Ya, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu fungsi kata. Fungsi sebagai nomina, sebagai verba, sebagai adjektiva atau kata sifat, dan sebagai adverbia kata keterangan. Ya. Itu fungsi kalimat. Intinya adalah fungsi kalimat adalah SPOK. Paham anak-anak ya? Nah, kemudian frasa juga merupakan kelompok kata yang non-predikatif. Jadi tidak boleh mengandung kata predikat atau kata kerja. Ya. Kemudian yang ketiga, frasa itu tidak menduduki fungsi subjek dan predikat. Kalau dia menduduki subjek dan predikat, maka dia akan menjadi klausa. Paham ya? Sampai di sini kita lanjutkan. Nah, di sini ya ada tabel ya, ada bagan ya, pengertian tentang frasa. Frasa tadi adalah gabungan dua kata atau lebih. Atau lebih itu bisa berupa 3, ada bisa berupa 4 ya. Tapi yang umum itu biasanya ada 2. Nah, di sini gabungan dua kata itu memiliki satu fungsi kata. Tadi fungsi kata tadi apa? Fungsi kalimatnya tadi berupa S, P, O, dan K. Masih ingat ya? Itu pelajaran waktu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 kalian, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Nanti itu masuk dalam frasa. Subjek itu berarti frasa nominal, kemudian predikat itu merupakan frasa verba, objek itu adalah frasa numeral sifat ya, adjektiva, kemudian keterangan adalah frasa adverbia. Ini memang sengaja nggak saya tulis, kalian harus mencatat sendiri apa yang saya katakan. Ya. Setelah memiliki hanya satu fungsi kata ini, maka dia dapat disebut sebagai frasa. Ingat di sini fungsi kata sudah saya tulis di sini yaitu berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau fungsi kata itu hanya satu berupa frasanya berupa frasa nomina, benar, frasa benda. Kemudian kalau berupa predikat maka dia dikatakan sebagai frasa verba, iya benar ya. Kemudian untuk yang objek ini ya, yang menduduki pada fungsi objek adalah frasa adjektiva dan numeralia. Adjektiva adalah kata sifat, numeralia adalah kata bilangan. Kemudian yang keterangan ini kalau menduduki kata fungsi kata yang keterangan ini adalah merupakan frasa adverbia ya, yaitu frasa keterangan. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Sedangkan frasa verba itu adalah gabungan dua kata yang intinya berupa kata kerja. Contohnya di sini ya. Ada kata bekerja dan ditambah dengan kata keras.
Ini adalah frasa verba. Mengapa dikatakan frasa verba? Karena dia berasal dari bekerja dan keras. Bekerja ini adalah frasa intinya. Karena dia merupakan frasa inti, maka dia dikatakan frasa verba. Sedangkan kata keras ini adalah hanya berupa frasa atribut. Inti dan atribut yang penting yang mana? Pasti yang inti ya. Contohnya seperti misalkan kita memakai seragam sekolah. Yang inti adalah berupa seragamnya. Sedangkan atributnya berupa apa? Ya, bed, kemudian kelas, kemudian bendera merah putihnya itu, kemudian nama diri, itu adalah atribut. Ya, mengapa yang inti lebih dipentingkan dikatakan apa sebagai intinya? Karena kalau kita memakai seragam tapi tanpa atribut masih bisa dikatakan bagus, dilihat, enak dipandang. Sedangkan kalau kita hanya mementingkan atribut saja, kita tidak perlu pakai seragam tapi pakai dasi, pakai bed ditempelkan di badan tapi tidak pakai baju. Itu kan lucu ya anak-anak ya. Nah, itu intinya. Paham ya anak-anak ya? Jadi frasa kita lihat itu dari intinya dulu. Baru kita bisa menentukan bahwa ini adalah frasa verba, frasa nomina, frasa adjektiva, frasa numeralia atau frasa adverbia. Nah, di sini kita lihat bekerja keras. Intinya adalah mana? Bekerja. Dia adalah inti. Sedangkan keras berupa atribut. Nah, karena bekerja adalah intinya, maka dia masuk dalam bekerja. Bekerja itu kata apa? Kata kerja. Maka dia dikatakan verba. Dari situ kita bisa menentukan bahwa itu adalah frasa verba, betul ya, yaitu berupa bekerja keras. Paham ya anak-anak ya? Jadi untuk menentukan itu adalah frasa apa, maka kita lihat frasa intinya dulu. Ya, frasa intinya dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh dari frasa nomina pembentukannya. Frasa nomina itu gabungan dua kata yang intinya berupa kata benda. Jadi, intinya berupa kata benda. Contohnya sebuah ditambah dengan buku. Nah, menjadi di sini sebuah buku. Nah, manakah yang merupakan kata intinya? Apakah sebuah ataukah buku? Ya, benar. Yaitu apa? Berupa buku. Buku adalah frasa intinya. Sedangkan sebuah ini berupa atributnya. Karena kalau salah satunya ini tidak menggunakan buku, maka kalau kita berbicara, saya membeli sebuah, maka tidak akan lengkap kalimat itu. Nah, itu artinya adalah frasa atribut. Sedangkan kalau kita bicara, saya membeli sebuah buku, maka bisa dipahami arti dari kalimat tersebut. Karena ada inti tadi, yaitu apa? Buku ini tadi. Makanya buku ini disebut sebagai frasa inti. Sedangkan buku ini termasuk kata apa? Kata benda. Maka dia dikatakan nomina. Jadi di sini sebuah buku merupakan frasa nomina. Paham anak-anak? Ya, saya yakin kalian paham. Ini mudah sekali ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ada dua buah contoh kata ya. Di sini ada adik makan dan sedang makan. Adik makan ini masuk sebagai klausa dan sedang makan ini masuk sebagai frase. Adakah yang tahu mengapa seperti itu? Adakah yang tahu? Nah, kalau ada yang tidak tahu ya, kita pelajari tentang klausa, karena frasa selalu berhubungan dengan klausa. Itu yang membuat kalian nanti bingung, ya. Ini sama-sama gabungan dua kata, Bu. Ini juga sama-sama gabungan dua kata, Bu. Ingat, klausa itu gabungan dua kata, tapi dia memiliki minimal dua fungsi kalimat, yaitu S, subjek, dan P, predikat. Ini adalah klausa yang minimal. Adik makan ini bisa disebut sebagai klausa karena dia terdiri dari adik sebagai subjek dan makan sebagai predikat.
Paham ya anak-anak ya? Kemudian ini yang kedua, kalimat yang kedua yaitu sedang makan. Sedang makan ini masuk dalam frase. Loh, mengapa Bu? Kan sama-sama ada predikatnya. Dengarkan dulu ya. Sedang makan ini tadi yang kita lihat seperti pada kata yang frasa tadi ya. Contoh frasa pembentukan frasa tadi yaitu dari kata sedang makan ini dari kata sedang ditambah dengan kata makan. Intinya yang mana kalimat katanya? Yaitu makan. Inti katanya dalam sebuah frasa ini adalah makan. Sedangkan kata sedang ini berupa apa tadi? Iya benar, atribut. Pandai sekali kalian ya, bisa memahami materinya ya. Nah, atribut dari kata sedang ini adalah berupa atribut. Dan makan ini adalah berupa inti. Oleh karena inti ini adalah mempunyai fungsi predikat atau verba, maka dia dikatakan sebagai frasa apa? Frasa verba. Pandai sekali kalian. Dari situ kita bisa menjelaskan 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah perbedaan dari gabungan kata di atas? Apa bedanya? Iya, yang satu berupa klausa, yang satu berupa frase. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa gabungan kata yang pertama disebut klausa. Tadi bagaimana penjelasan Bu Rina? Iya Bu, karena ini Bu, adik ini berupa subjek dan makan berupa predikat. Nah, syarat khusus dari klausa adalah minimal terdiri dari subjek dan predikat. Pandai sekali. Kemudian yang ketiga, jelaskan mengapa gabungan kata yang pertama disebut sebagai yang kedua disebut sebagai frasa. Ya, betul. Karena salah satunya ini berupa atribut, bukan subjek ya, bukan subjek tapi atribut saja. Dan yang inilah, makan ini adalah yang inti, kata intinya. Nah, mengapa dia dikatakan frasa verba? Karena makan ini adalah inti yang intinya adalah kata mempunyai fungsinya sebagai predikat atau verba. Ya, pandai sekali. Saya yakin kalian bisa memahami ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, di sini ya beda frasa dan klausa. Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Adik makan. Di sini adik dari kata adik plus kata makan. Nah, adik ini berupa apa anak-anak? Subjek, pinter. Kemudian makan berupa predikat ya. Nah, karena dia terdiri dari subjek dan predikat, maka disebut sebagai klausa. Karena klausa itu syaratnya gabungan dua kata yang minimal terdiri dari dua fungsi kata, yaitu subjek dan predikat. Oke, pandai sekali anak-anak ya. Nah, sedangkan di sini tentang klausa yang tadi ya. Tentang frase ya ini ya, maaf kok klausa ini frase ya ini. Nah, tentang frase. Frase ini adalah frase verba sedang makan ya. Dari kata sedang ditambah dengan kata makan. Nah, sedang ini adalah atribut karena dia dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki makna ya. Harus digabungkan dengan kata yang inti, yaitu frasa inti yaitu makan. Nah, di situ akan menjadi gabungan kata yaitu berupa sedang makan. Nah, karena makan ini adalah intinya berupa verba, maka dia dikatakan frasa verba. Paham ya anak-anak ya? Maaf ini bukan klausa, di sini contohnya bukan klausa tapi verba. Ini ngantuk tadi malam Bu Rina ya. Jadi kita lanjutkan lagi, oke? Oh, sudah habis. Jadi itulah materi tentang klausa. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang kaidah kebahasaan berikutnya yaitu afiksasi. Afiksasi lebih rumit dan juga berupa kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Untuk saat ini memang tidak perlu ada tugas, saya hanya memberikan materi dan kalian harus mencatat apa yang sudah saya katakan tadi. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi, kita bertemu di materi berikutnya yaitu materi afiksasi dan materi kata kalimat
simpleks, dan kalimat kompleks. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih.